41 orang, ya. Padahal saya sudah kuliah sejak jam 6 tadi pagi. Kebetulan saya pegang kelas mengulang, karena itu gabungan antara ITB Ganesha, Cirebon, dan Jatinangor. Sulit mencari waktu, sementara Kamis, Jumat saya gunakan untuk kerjaan riset saya ya harus keluar. Jadi akhirnya kita bertemu di waktu kuliah di jam 6 pagi dan bisa begitu ya. Walaupun minggu pertama tampak berat karena mungkin masih bentrok dengan jam tidur. Semoga kelas ini pun jam 7 bukan menjadi halangan ya bahwa jam terlalu pagi. Saya sudah coba bisa jam 6 dengan mahasiswa kelas mengulang dan kelas mengulang itu banyak banyak membahas soal-soal. Jadi jam kuliah itu digunakan setiap siswa harus maju untuk mengerjakan soal masing-masing yang sudah diatur dari sebelumnya. Si A mengerjakan nomor berapa, si B nomor berapa dan bisa begitu ya. Itu untuk kelas mengulang yang harus berjuang lebih berat supaya bisa lolos dari TPB. Oke, saya akan lihat materi ini. Ini sudah saya rasanya ini sudah selesai ya, topik ini sudah saya bahas kemarin. Sambil menunggu yang lain ini saya di awal mereview saja dulu. Silahkan ini. Ini karena ini tuh slide yang digunakan digabung dengan Vidas 2A. Jadi ini memang matematika lebih rumit ditampilkan di sini ya. Misalkan tadi menghitung integral, menghitung beda potensial untuk sebuah cakram begitu ya. Nah, untuk sebuah cakram ini tentu integralnya lebih rumit dan ini tidak mungkin diberikan untuk kelas 2B karena kelas 2B ini bebannya adalah 3 SKS ya. 3 SKS dengan 4 SKS secara konten fisik sama saja. Yang berbeda adalah pada kedalaman matematikanya. Jadi integral seperti ini saya yakinkan tidak akan diberikan di dalam soal-soal ujian Anda begitu ya. Matematikanya kalaupun ada integral yang sangat mudah saja begitu ya. Oke, ini menentukan medan potensial sudah, rasanya topik ini sudah kita selesaikan ya pekan kemarin ya. Jadi untuk di slide energi potensial dan potensial listrik itu ada pada saya cantumkan di pekan ketiga dan pekan keempat. Rasanya sudah saya buka linknya buat Anda. Demikian juga catatan tangan saya sudah saya share buat Anda ya. Kita masuk ke yang pelajaran keempatnya itu tentang elektrostatika, tetapi di sini kita bicara tentang device ya. Kemarin sudah saya bahas catatan tangan saya yang ini ya. Kita sudah menurunkan ini, menurunkan mengenai medan listrik, mengenai energi potensial dan potensial listrik. Kemudian kita sudah menghitung bagaimana menghitung potensial untuk berbentuk lembar plat diberi muatan plus Q, luasnya adalah A, ketika plat 2 berdampingan ataupun untuk yang plat kapasitor. Ini adalah kapasitor plat sejajar ya, yang satu plat positif, yang satu plat negatif ya. Bagaimana menghitung potensialnya pun sudah saya berikan ya di catatan saya ini dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Jadi semoga tidak ada alasan yang ini itu karena sudah saya bantu saya turunkan sedemikian rupa ininya walaupun tidak untuk semua. Jadi ini untuk plat sejajar dan untuk bola konduktor pun sudah saya turunkan bagaimana menghitung potensialnya. Sehingga ini bentuk grafik pedan listrik terhadap posisi dan ini bentuk grafik potensial terhadap posisi seperti ini ya sudah saya turunkan. Kemarin saya sudah masuk pada pembahasan kapasitor, ini kapasitor ya. Jadi kapasitor ini artinya dia kapasitansi, dia tuh kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Muatan listrik kita sudah paham bahwa kalau ada muatan listrik maka di sekelilingnya akan ada medan listrik, akan ada medan oke ini saya clear dulu ya. Saya lagi coba latihan pakai Wacom ini untuk mengantisipasi delay. Oke. Jadi kalau ada muatan positif, di sini muatan positif atau sebaliknya. Maaf ya ini saya mereview sambil melancarkan pen saya yang melalui Wacom karena ini menggunakan kabel jadi tentu tidak akan ada delay begitu ya. Nah, kalau ada seperti ini kita sudah tahu bahwa antara muatan satu, ini muatan satu, misalkan ini muatan Q1, ini muatan Q2, ini berlatihnya harus lama katanya ya.
Mohon maaf ini jarak yang menghubungkannya, katakanlah di sini R begitu, maka kita tahu kalau ini muatan sumber, ini katakanlah sebagai sumber sumber begitu ya, maka di sini nanti kita akan punya gaya pada muatan kedua oleh muatan satu muatan sumber ini ya, ini adalah muatan satu, ini adalah muatan 2. Nah, maka di sini adalah muatan, ini muatan Q, saya asumsikan di sini muatan Q, yang Q1-nya adalah katakanlah ini muatannya Q besar. Nah, ini. Mohon maaf saya lagi melancarkan, pennya. Memang enaknya sih enak yang pen tablet yang dari tablet saya, bukan dari Wacom ya. Yang tablet saya enak nulisnya, karena kan di layarnya langsung keluar keluar hurufnya tinggal saya nulis di tablet. Kalau di Wacom saya harus kayak orang buta ya, tangan di mana, melihat ke mana. Oke, ini berarti ada gaya Q, gayanya adalah Q dikalikan E. E-nya sendiri ini adalah E yang ditimbulkan oleh muatan, ini ya, jadi di titik ini begitu ya. Kemudian kita, ini adalah penjumlahan vektor, kemudian berikutnya kita menghitung energi potensial ya, maaf. Nah, ini pemula ini mah. Di sini adalah apa, Q dikalikan potensial begitu ya, ini yang sudah kita bahas. Jadi kalau ada muatan, maka di sekelilingnya ada dua muatan seperti ini, selain timbul gaya di antara kedua muatan tadi, oleh muatan sumber ini ada medan listrik di sekelilingnya, oleh muatan sumber ini juga ada potensi atau potensial di sekelilingnya, di mana V sama dengan V adalah kita kemarin sudah turunkan V sama dengan K kalikan muatan sumbernya per jarak. Jarak ini artinya terserah jarak dari, si sumber ini begitu ya. Ini Kak, mohon maaf ini jelek tulisannya. Nah, jelek banget. Ini gara-gara nge-lag tablet saya yang sudah cukup nyaman. Oke, oke, mohon maaf ya ini sambil saya melancarkan saja, mengganggu waktu Anda. Oke, jadi kalau ada muatan, ada gaya, ada energi, ada seterusnya begitu, intinya begitu ya. Maka di sini kita masuk ke yang tadi bahwa, ini adalah keranjang untuk menyimpan muatan tersebut sudah saya turunkan ya, kalau mau yang lebih detail ada catatan saya. Kalau saya nulis seperti ini menggunakan Wacom, nggak tahu kapan selesainya begitu ya. Ini sudah dan sudah saya turunkan, oke. Ini kita menemukan bahwa untuk kapasitor plat sejajar maka kapasitansi didefinisikan sebagai dia dihubungkan dengan ini ada plat ini adalah luasnya A ya, sama ya, kedua plat sejajar tadi, luas platnya sama, kemudian dia, punya kemampuan menyimpan muatan sekian. Kemudian ketika dihubungkan dengan satu daya, maka dia mengisi plat tersebut begitu ya, mengisi muatan masuk di sini, kemudian yang kutub negatifnya kita hubungkan dengan digroundingkan ini ya, begitu. Sehingga nanti di sini adalah muatan negatif, di sini muatan positif begitu ya. Nah, ternyata kesimpulannya setelah saya turunkan kemarin cara menemukan sudah kemarin saya terangkan begitu ya. Di sini hasilnya C sama dengan epsilon 0 A per D. Epsilon 0 sendiri adalah sebuah tetapan, A sendiri adalah luas plat, dan D sendiri adalah jarak antar plat. Jadi kalau Anda ingin mengubah-ubah kapasitansi dari sebuah kapasitor, Anda mainkan luas platnya dan Anda mainkan jarak antar platnya ya. Dengan D makin kecil, maka sesuatu bagi kecil, maka C makin besar ya. Dengan A diperluas, maka C makin besar. Jadi di sini Anda bisa memainkan geometrinya, luas permukaan dan jaraknya untuk meningkatkan kapasitansi dari sebuah kapasitor begitu ya. Ini sudah satuannya adalah farad begitu ya, ini sudah. Kemudian, ini pun untuk yang bola pun saya turunkan, untuk yang silinder tidak perlu ya, ini sebagai pelengkap saja, tapi kalau misalkan Anda mau memahami silahkan saja. Untuk yang bola sama, kapasitor bola ini adalah 2 buah kulit bola ya, ini 2 buah kulit bola yang dia disusun secara konsentris. Konsentris artinya apa? Pusat bolanya berhimpit begitu ya.
Nah, yang satu kita beri muatan, di sini apa, V0 sebagai acuan, di sini kita hubungkan dengan satu daya, yang dalamnya ini kita beri muatan positif dihubungkan dengan satu daya, kemudian kulit luarnya saya berikan muatan negatif, negatif artinya dia di-grounding-kan ya, ini sebagai acuan begitu ya. Oke, kita tahu kalau seperti ini muatan, minus Q, di sini ada muatan positif Q ya, ini kulit yang dalam, ini kulit yang luar, dihubungkan dengan satu daya muatannya positif, maka pada R lebih kecil dari A, di dalam dari, konduktor kulit yang dalam itu, di sini Q-nya sama dengan 0, karena tidak ada muatan di dalam sini. Akibat Q sama dengan 0, otomatis E-nya sama dengan 0. Kemudian di tengah ini, di tengah-tengah ini nih antara A dengan B berapa muatannya, berarti kalau untuk menghitung E ya, menghitung E kita harus tahu muatan, menghitung E kita gunakan, hukum Gauss, maka kita bikin permukaan Gauss di sebelah sini. Oke, saya lari ke sini sebentar untuk bagaimana menghitung, hukum Gauss begitu ya. Saya menggunakan yang mana ini saya pasang semuanya. Mudah-mudahan tidak delay. Jadi kalau saya punya seperti ini, atau saya seperti ini, nah begini, delay juga ini. Nggak enak banget. Delay ternyata. Oke. Tidak mempan, saya pindah ke Wacom. Ke Wacom di sini saya pakai misalkan ini, tadi ada silinder ya, ada bola ya, anggap begini ini. Baru nyampe ya. Ini saya bikin pakai ini, pakai apa? Oke. Nah, misalkan maaf ini ya, ini bola dalam, ini bola dalam dan bola luar begitu. Nah, karena yang di bola dalam kita letakkan muatan, di sini adalah minus Q, di dalamnya adalah di sini adalah positif Q. Nah, untuk menghitung E di dalam bola atau di luar bola begitu ya. Untuk yang di dalam bola di sini, ini berarti di sini, jari-jarinya adalah ini A ya, kemudian yang ini adalah B. Ini saya harus pakai warna lain. Saya susah banget ini, maaf. Anda lihat perjuangan saya sangat ini adalah B begitu ya. Nah, berarti ini untuk R lebih kecil dari A. R lebih kecil dari A berarti, di dalam bola ya, di dalam bola kecil, di sini berarti ini gimana? Menghilang seperti ini. Oke. Di sini berarti di sini berarti kita bikin, permukaan Gauss yang di dalam sini ya, untuk L lebih kecil daripada bola di dalam bola kecil. Di sini berarti muatannya adalah 0. Kalau muatan 0 otomatis E-nya sama dengan 0. Kalau kita lihat di antara A dengan B di sini, di antara A dengan B, maka di sini kita buat permukaan Gauss di sini. Itu cara menggunakan hukum Gauss ya. Kita bikin permukaan Gauss di tengah-tengah ini. Gambar saya jelek banget. Oke. Semua saya kerahkan ini. Di sini kita gunakan permukaan Gauss yang ini. Ini pasti membuat Anda pusing. Oke, saya ganti yang biru ya, ini permukaan Gauss 2 katakanlah. Nah, ketika saya membuat permukaan Gauss 2, maka muatan yang dilingkupi oleh permukaan 2 adalah positif Q. Jadi di sini ada muatan sama dengan positif, Q begitu ya. Nah, ketika saya membuat berapa, R untuk di luar sini, di luar bola begitu, maka nanti di sini ada muatan berapa? Ada muatan positif Q juga minus Q. Maka hasilnya menghasilkan Q sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Halo? Tidak ada bunyi. Oke, jadi ini Q 0, ini E-nya sama dengan 0 untuk di luar bola sini. Di sini adalah Q-nya adalah di sini positif Q, di sini negatif Q, ini adalah 0, maka E-nya sama dengan 0. Tinggal yang di tengah sini kita bikin permukaan Gauss tengah sini, maka di sini permukaan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss adalah positif Q. Maka di sini muatan positif Q. Maka ini masukkan ke hukum Gauss ya, E.dA
lihat di sebelumnya, maka di sini menghasilkan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 plus Q per R kuadrat, arahnya adalah karena muatan positif ini R-nya adalah arah keluar begitu ya. Nah, jadi di sini pada kapasitor, ini namanya kapasitor bola ya, bola konsentris ya, satu pusat bola, di dalam sini 0, di luar sini pun 0. Di mana adanya energi tersimpan? Medannya ada di dalam sini. Berarti di sini ada di antara kedua kulit bola tersebut ya, di dalam sini. Oke, bisa diikuti? Halo? Sama Bisa, seperti Bu. tadi apa? Oke, terima kasih. Sama halnya seperti plat, Bisa, di Bu. sini E, di sini 0, di sini 0. Pada bola pun sama, di luar sini 0, di dalam sini 0, di sini E-nya ada, oke? Nah, setelah kita menghitung E-nya seperti apa untuk kapasitor bola. Kapasitor bola itu artinya dua kulit bola yang disusun secara pusatnya berhimpit, jadi namanya konsentris begitu ya. Nah, di sini sama kita menghitung delta V-nya. Yang kutub negatif kita hubungkan dengan digroundingkan sebagai acuan, dibumikan. Yang kutub positif kita itu artinya dihubungkan dengan satu daya sumber muatannya begitu ya. Oke, kita menghitung delta V-nya. Jadi V min VB. Ingat ya, delta V-nya adalah V pada yang titik kita amati dikurangi terhadap VB, terhadap acuan. Di sini acuannya adalah yang dihubungkan dengan bumi ya. Jadi VB kulit yang jari-jari terbesar begitu ya, kulit yang luarnya. Kita masukkan nih rumusnya minus E.dr. Silahkan Anda masukkan nilai E di sini. Untuk di sini ini E-nya sama dengan R lebih kecil dari A, berarti di sini E-nya sama dengan 0. Ini akan menghasilkan 0 ya. Kemudian silahkan Anda, ini sudah saya turunkan ya. Tunggu sebentar, ini dari acuannya dari B ya, acuannya dari B. B itu berarti kulit terluar. Karena yang kita amati adalah potensial di bagian dalam kulit bola, berarti kita menuju dari batasnya ini dari B ke A, kemudian dari A menuju ke kulit bola yang dalamnya begitu ya. Semoga bisa diikuti. Coba saya kembali. Ini mohon maaf ya, sayanya masih kikuk banget menggunakan lagi kemarin saya libur digunakan untuk latihan menggunakan mana ini salahnya supaya aduh ini, kalau dosen sudah tua kayak gini nih. Oke, anggap bagus aja lah ya. Nah, di sini halaman berapa ini? Halaman 6. Oke, tuh kalau tablet nggak masuk. Tablet 3G tablet yang saya cintai sudah harus ditinggalkan. Saya nanti mau ganti tablet kalau sudah 5G sekalian. Oke. Nah, di sini ada gitu ya. Jadi ada yang di titik sini, titik A, di sini adalah titik B. Karena tadi kita kita mencari E di titik sini, ya. Sementara titik B adalah sebagai acuan. Kenapa B sebagai acuan? B sebagai acuan, ini titik B sebagai acuan karena dia dihubungkan dengan bumi ya. Karena dia sebagai acuan. Jadi ketika menghitung harus dari acuan menuju tujuan. Dari B ke A, kemudian setelah dari A ke titik di dalam sini R sini. Nah, di B-nya sebagai acuan ya. Ini saya menjelaskan yang tadi. Sudah tua gaptek urusan begini ya, tapi saya coba terus belajar ya. Pekan depan saya pengen coba pakai Zoom. Plus minusnya apa? Karena beberapa komentar semester lalu, Bu gunakan Zoom. Apalagi kelas semester depan, minggu depan atau minggu kelima kita akan gabung kelas 8 dan kelas 9 pada hari Senin harus gabung ya. Saya kebagian jadi dosen yang terlalu mujur ini. Sampai pontang-panting begini ya, oke. Jadi ini bisa dipahami ya, kenapa ini dari B ke A, kemudian berikutnya dari A ke R. Nah, ketika B ke A di sini, ini berarti nilai E-nya ada ya. Tetapi dari A ke R, dari A ke R ke sini, nilai E-nya kosong ya. Jadi ini langsung dinolkan saja. Dinolkan saja. Tinggal menghitung yang ini, begitu ya. Oke, ini maaf saya agak berkeliling-keliling dulu. Oke, kemudian kita menghitung untuk menghitung potensial di dalam antara A dengan B, jadi di dalam sini.
Di dalam sini berarti acuannya adalah tetap di B. Maka ini tinggal dari B menuju ke R yang di dalam sini ya. Dari B menuju ke R, kita masukkan di sini E-nya ada, tadi sini ada E-nya ya. Kita masukkan di sini kalikan DR, kalikan sekian. Kemudian untuk di bagian luar, jadi di sini dari B menuju ke R. Tapi di bagian luar sini E-nya sama dengan 0. Maka ini masihkan 0 begitu ya. Ini silakan menurut saya sangat mudah dipahami ya. Oke, nah setelah itu kita mau mencari berapa tegangan, beda tegangan antara, beda potensial antara A dengan B. Maka VA min VB, kita gunakan persamaan mana? Kita gunakan persamaan VA min VB adalah, mana di sini? Di sini sama aja ya, kita gunakan yang ini, dengan kita masukkan ini sama dengan sekian min sekian, hasilnya adalah ini. Karena V acuannya ini adalah 0, maka hasilnya adalah sama dengan V satu daya. Kita lihat ini persamaan ini kita kotak-katik lah, ini Q ini dipindahkan ke sini untuk memenuhi persamaan ini sebetulnya Q sama dengan C per V. Maka kita temukan C sama dengan 4pi epsilon 0 A kali B per B min A ya. Lihat ini hasilnya untuk bola 4pi epsilon 0 A kali B min A. Lihat hasilnya untuk ini epsilon 0 A per D ya. Ada A dan ada D. Di sini juga ada A, ada B ya. Kemudian kalau Anda mau langsung loncat ini untuk silinder saya menurunkan hasilnya adalah 2P epsilon 0 L ln R2 ln R1. R2 yang mana R2 jari-jari silinder yang paling luar, R1 jari-jari silinder yang paling dalam, sementara L adalah panjang silinder. Kesimpulannya adalah nilai C sangat dipengaruhi oleh geometrinya ya, bergantung pada geometrisnya, pada ukurannya, pada dimensinya ya. A-nya berapa, B-nya berapa, di sini juga ada L, R1, R2-nya berapa, di sini juga sama, ada A dan ada D-nya berapa. Nilai kapasitansi sangat dipengaruhi oleh geometrisnya, sangat bergantung pada geometrinya dari si kapasitor tersebut. Ya, itu kesimpulannya. Ini bonus saja ya untuk yang silinder, silahkan sudah saya turunkan. Nah, sekarang berikutnya masuk ke topik bagaimana caranya proses pengisian kapasitor tersebut ya. Jadi di sini karena dia menyimpan muatan listrik, maka di sini energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah energi listrik ya. Ini timbul ketika dia mulai disambungkan dengan satu daya ya, sehingga akibat disambungkan dengan satu daya muatan mulai masuk. Jadi kalau Anda menggambarkan kapasitor, Anda bayangkan sebagai aliran air mengisi bak air begitu. Jadi tidak langsung ujug-ujug penuh begitu, tapi ada proses pengisian bertahap terus mengalir sampai ini nanti penuh begitu ya. Nah, ketika disambungkan masuk pelan-pelan sehingga Q pada plat ini akhirnya menjadi penuh. Energi yang diperlukan supaya kapasitor bermuatan dQ ya, karena ini kita berbicara muatan plus Q dan min Q. Jadi elemen muatan karena ngisinya pelan-pelan kita nyatakan dalam elemen muatan. Nah, elemen muatan dQ ini adalah energinya adalah DU begitu ya. Sehingga kita tahu bahwa energi potensial adalah muatan dikalikan potensial, maka elemen energinya sama dengan elemen muatan yang sudah masuk dikalikan potensialnya begitu ya. Kita tahu bahwa V sama dengan Q per C, maka ini tinggal Anda turunkan saja V sama dengan Q per C. Nah, karena ini pengisiannya secara pelan-pelan, maka saya bentuk dalam integrasi seperti ini. Hasilnya adalah Anda integrasikan 1/2C Q kuadrat. Silakan Anda turunkan, saya menemukan nanti energi potensial dari sebuah kapasitor ini adalah setengah C kalikan V kuadrat. Begitu ya. C-nya sendiri adalah, apa Hadi? C-nya adalah muatan dibagi dengan, apa definisi kapasitansi adalah muatan rasio perbandingan antara muatan dengan potensial begitu ya. Oke, ini energi dalam plat kapasitor seperti ini. Nah, ini energi untuk energi total dalam kapasitor. Nah, kita nyatakan dalam besaran energi atau dalam besaran rapat energi ya. Rapat energi adalah energi persatuan volume. Karena ini adalah volume ya, ada luas plat, ada jarak, berarti ada volume kapasitor begitu. Maka energinya adalah seperti ini. Ini saya kadang-kadang suka kehilangan kursornya ini ya. Semoga saya nanti mau cari dulu kotak-katik, cari supaya supaya PPT-nya bisa nampak lebih besar sehingga bisa menggunakan pointer. Semoga ada ya triknya. Di Google sekarang saya nggak mau kalah sama anak muda ya, anak muda kan apa-apa dikit-dikit lihat di Google petunjukin dan seterusnya.
Cuma anak muda belajar cepat, saya untuk yang beginian belajarnya lama banget ya, tapi mohon maaf, tapi saya terus berusaha. Oke, ini jadi rapat energi adalah berlaku seperti ini ya, Anda turunkan ini setengah, apa tadi, 1/2 setengah CV kuadrat, ini setengah CV kuadrat, kemudian ketika saya menghitung rapat energi atau energi persatuan volume, maka ini setengah, C-nya saya ganti dengan ini diuraikan Epsilon A per D kalikan V kuadrat, ini saya oret-oret, V adalah E dikalikan D, ingat ya, kita di awal menurunkan V sama dengan E medan listrik dikalikan jarak antar platnya begitu, akhirnya ketemu seperti ini. Nah, maka energi persatuan volumenya, ini tinggal U dibagi volume, volume adalah A dikalikan D, jadi setengah Epsilon 0 E kuadrat. Anda ingat-ingat ini ya, setengah Epsilon 0 E kuadrat, Anda ingat-ingat. Ini rapat energi untuk energi listrik dalam kapasitor. Nanti ternyata pas kita membahas medan magnet, punya bentuk yang sama. Nanti tinggal tambahkan ini U pakai notasi di bawahnya E. Jadi rapat energi listrik nanti dalam kapasitor device-nya adalah, saya lupa sih, induktor, mau bilang isolator. Rapat device-nya adalah induktor, sama nanti rapat energi dinyatakan untuk medan magnet adalah hubungannya sama, ya tinggal nanti kita mengenakan besaran baru. Di sini adalah ini adalah rapat energi untuk, energi listrik ya. Oke, di sini nampak bergantung pada medan listrik kuadrat ya. Nanti kelas ini belum belajar tentang gelombang, nanti di dalam gelombang ada pengertian, intensitas ya, nanti juga kita tetap terhubung ya, ini bergantung pada, medan listrik kuadrat. Ini E itu medan listrik ya, sedangkan energi lambangnya dengan U atau energi potensial. E-nya sendiri adalah medan listrik. Oke, ini, rapat energi dalam kapasitor, kemudian ini Anda sudah kenal di SMA ya, tapi yang penting Anda ingat ininya apa, cara berpikirnya ya. Kalau rangkaian kapasitor ini, yang paling sederhananya banget ya, yang basic-nya banget adalah disusun seri dan disusun paralel. Ketika disusun seri, yang penting Anda ingat tadi saya katakan ketika di sini bahwa kapasitor, pengisian kapasitor itu identik dengan seperti, kita mengisi air begitu ya. Jadi ini air diisi ke bak 1, dia akan mengalir ke bak 2, akan mengalir ke bak 3. Jadi artinya yang mengalir ke C1, kapasitor 1, 2, dan 3 itu adalah Q yang sama ya. Q yang sama sehingga di sini adalah ujung kapasitor ini ada potensial 1, potensial 2, potensial 3. Maka ujung potensial pada, sebelah kiri kapasitor 1 dan kapasitor 2 di sini adalah potensial dari sumbernya begitu ya. Maka di sini artinya berlaku penjumlahan, potensial pada masing-masing kapasitor adalah, penjumlahan masing-masing potensialnya begitu. Nah di sini Q-nya sama karena dia ini seri ya. Jadi air yang mengisi ketiga bak ini sama. Maka di sini berlaku Q-nya adalah, sama ya untuk mengisi semuanya. Nah maka, di sini V sama dengan Q1 per C1, Q2 per C2, Q3 per C3 begitu ya. Nah karena Q-nya sama bisa saya keluarkan. Bisa saya keluarkan, ingat untuk, seri Q-nya sama maka ini berlaku hubungan seperti ini, sehingga kita simpulkan ini adalah V sama dengan Q kalikan C, itu ya rumus umumnya. Maka karena di sini C-nya banyak, maka C di sini, C yang 3 buah disusun seri ini, saya ganti sebagai C ekivalen atau C pengganti. Maka di sini kita lihat bahwa C seri ekivalen seri susunan seri adalah seperti ini. Ya. Oke, kesimpulannya ini untuk yang, kapasitor, susunan seri bahwa untuk mencari kapasitor pengganti atau, C ekivalen untuk yang seri adalah penjumlahan dari sepernya. Ingat ini adalah seper C ekivalen susunan seri ya. Kemudian yang kedua, untuk, susunan kapasitor yang paralel seperti ini ya, ini Anda bayangkan bahwa ini ketika disambungkan ini satu daya, maka nanti ada air mengisi. Dia terbagi ke C1, C2, C3. Jadi airnya terbagi ya. Semacam air mengisi 3 bak yang disusun secara paralel. Maka di sini yang berlaku adalah muatan total dari sumber sama dengan penjumlahan muatan pada masing-masing kapasitor. Sementara ujung dari potensial pada ujung kapasitor kiri dan kapasitor kanan itu sama dengan potensial sumber ya. Itu bedanya untuk yang, C paralel, Q dijumlahkan, untuk yang,
C diserikan, maka yang penjumlahannya adalah penjumlahan potensial. Potensial sumber sama dengan potensial dari masing-masing kapasitor ya. Sementara untuk seri Q-nya sama, untuk paralel Q yang merupakan penjumlahan, tetapi V-nya untuk setiap kapasitor adalah sama besarnya dengan potensial sumber, begitu ya. Semoga di sini saya sempat berikan contoh soal. Oke, ini ada contoh soal. Jadi, dasarnya adalah susunan seri paralel saja ya, tinggal nanti, Anda kalau punya persoalan seperti ini, lihat ini berapa C ekivalen antara A dengan B, maka Anda lihat ini adalah paralel, cari dulu, kapasitor penggantinya berapa, kapasitansi ekivalen untuk rangkaian ini. Ini pun paralel, kita kita cari dulu C ekivalennya apa. Setelah begini kita cari ekivalennya sama dengan ini kita cari ekivalennya sama dengan ini. Setelah begini makanya tinggal di C ekivalen akhirnya adalah posisi D-nya adalah ini diparalelkan dengan ini ya. Kalau paralel tinggal dijumlahkan saja, 2 tambah 4 adalah 6. Kalau seri ini berarti 1/4 tambah 1/4, jadi 2/4 dibalik dulu jadi 2 farad begitu ya. Oke, ini bagaimana cara menghitung kapasitor dan menghitung C ekivalen. Oke. Nah, masih ada waktu, kita hanya 1 jam ini ya. Nah ini, tadi saya bilang di pembahasan tadi ini kita sudah menurunkan bahwa, nilai kapasitansi bergantung pada geometrisnya ya, lihat di sini. Tadi apa di sini? A dan D. Jadi luas plat kalikan jaraknya. Di sini pun sama ada A dan B. Posisi bolanya berapa jari-jarinya, untuk yang silinder pun sama. Usaha apa lagi, untuk meningkatkan, kapasitansi dari sebuah kapasitor ya. Nah di sini kita mengenal ada besaran epsilon nol nih ya. Apa ini epsilon nol? Oke, kita lihat ke sini. Di sini saya mau menjelaskan tentang, nah ini ya, mudah-mudahan ini sudah saya detilkan banget ya tulisan tangan saya. Nanti Anda bisa menangkap ceritanya. Saya sampaikan ceritanya seperti ini. Bagaimana tujuannya perkembangan teknologi adalah selalu arahnya pada, ini kita punya kapasitor nih, luasnya adalah A ya, jarak antar platnya katakanlah D. Kita ini ambil contoh untuk kapasitor plat sejajar. Tadi kita sudah tahu bahwa C-nya adalah epsilon nol A per D, bergantung pada, geometrisnya begitu. Ada istilah di situ epsilon nol. Apa itu epsilon nol begitu ya? Kita dari awal sudah bahas tuh epsilon nol ya. Nah, sekarang kita bagaimana upayanya supaya si keranjang tadi, device tadi yang A kali D ini, tetapi dia bisa ditingkatkan kapasitansi dari, kapasitor ini. Nah, kita belum ngotak-ngatik diisi apa di tengah-tengah di antara plat positif negatif ini. Yang sebelumnya kita bahas di tengah-tengah ini adalah udara kosong saja. Sayang kan kalau di tengah-tengah ini diabaikan hanya berbentuk udara kosong saja. Nah, arah penelitian kemudian mencoba mengotak-ngatik, memperbesar kapasitansi, bukan dengan cara mengotak-ngatik geometrinya A dengan D-nya, tapi kita lihat di tengah ini kita otak-atik diisi oleh sesuatu, tujuannya untuk meningkatkan kapasitansinya. Sama ya, penelitian komputer juga sama, dulu zaman saya komputer segede segede koper lah begitu ya, koper kecil begitu. Sekarang bahkan sudah di dalam, handphone ya, di dalam tangan saja, kita bisa kuliah macam-macam hanya segede telapak tangan begitu ya. Nah, semua arah penelitian adalah dimensi sama, kemampuan lebih meningkat. Dimensi diperkecil lagi, kemampuan ditingkatkan lagi. Terus begitu terus begitu. Yang sekarang sudah ada adalah, komputer nanti mungkin hanya akan selembar kertas saja yang cukup digulung di tangan saja. Kita dimanapun berada tinggal buka kayak semacam kertas dililitkan seperti jam tangan, tinggal dibuka, pasang dimanapun juga berada. Mungkin suatu saat kita hanya tinggal hubungkan dengan panel surya, dengan matahari saja untuk penyalaan listriknya pun begitu ya. Nah, itulah arah perkembangan riset. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi di sini kita ngotak-ngatik bahan yang kita tempatkan tengah-tengah ini. Jadi di elektrik termasuk bahan isolator tapi mudah terpolarisasi. Apa arti terpolarisasi? Nah, ini ingat ya, bahan isolator. Bahan isolator ini artinya di dalamnya ada muatan positif dan negatifnya yang terikat begitu ya. Ingat di awal pembahasan konduktor dan isolator. Muatan positif negatifnya terikat ya. Nah, ini isolator tadi, tapi dia mudah terpolarisasi ketika ada medan listrik. Jadi dia mudah bergerak lah begitu ya. Tapi ini pasangannya pasangan positif negatif. Nah, kemudian kita lihat di sini, bentuk 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 pasangannya ini plus minus antara positif dan negatif, tidak ada jarak ya, sehingga di sini momen dipolnya adalah 0.
Kita sudah bahas di awal tentang pengertian momen dipol. Apa itu momen dipol? Apa itu dipol? Muatan titik yang arahnya, muatan titik besarnya sama, besarnya sama tetapi, jenis muatannya berbeda begitu ya. Saya tuliskan di sini saja. Nah begini, ini muatan positif, ini muatan negatif. Oke, maaf menumpuk dengan ini. Oke, saya tulis ulang, positif, negatif ya. Nah, kalau ini muatan positif, ini muatan negatif, ya ingat di awal kita membahas tentang ini adalah dipolnya, P sama dengan muatan dikalikan jaraknya. Jaraknya itu apa? Jaraknya itu adalah antara muatan positif dengan muatan negatif. Delay, nanti saya balik lagi ke sini ya. Oke, itu yang dimaksud dengan momen dipol. Dipol adalah Q dikalikan D. Karena jaraknya dekat sekali ini, maka di sini P-nya momen dipolnya adalah 0 begitu. Nah, ini adalah contoh dari muatan yang terkutubkan. Ini muatan positif, muatan negatif, ada jaraknya. Oke, saya balik dulu ke sini, sudah keluar. Nah, ini ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ketika dia terpolarisasi, ada kutub-kutubnya terpolarisasi dalam dua kutub, maka berarti ada jarak antara positif dan negatif. Maka momen dipolnya adalah muatan tersebut. Ini kan muatan tuh sama ya, Q. Ini muatannya sama, besarnya Q, tapi yang satu positif, yang satu negatif. Ingat di bab awal kita membahas tentang dipol listrik ya. Maka momen dipol itu adalah jenis besarnya muatan tersebut kali jarak antar muatan tersebut, yaitu Q dikalikan D begitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lagi ke sini. Nah, ini antara muatan positif negatif terkutub ada jarak D. Maka di sini dia memiliki momen dipolnya tidak 0 begitu ya. Nah, ketika muatan seperti ini, acak-acakan seperti ini, maka ini delta P-nya sama dengan jumlah momen dipolnya adalah 0 begitu. Nah, ketika si material isolator ini saya simpan di daerah yang mengandung medan listrik, dari mana medan listriknya? Ini muatan positif, ini muatan negatif ya. Kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah pelajari ini muatan positif negatif, maka ada E dari kutub sini ke kutub ini ya. Ada arah E ke sana. Nah, maka yang tadi ini acak-acakan seperti ini, ketika bahan ini saya simpan di tengah-tengah ini, maka dia menjadi tersusun rapih. Karena ini muatan positif, maka nanti di sini numpuk muatan negatif. Jadi muatan yang ada acak-acakan ini dia berbaris rapih menjadi di sini negatif, di sini adalah positif. Maka nanti muatan-muatan yang lain akan terdistribusi seperti ini ya, rapi. Nah, yang di sini akan muatan positif, karena muatan positif ini akan diikat oleh muatan negatif. Jadi ini menjadi rapih begitu ya. Si yang tadi acak-acakan, momen dipolnya 0, menjadi rapih seperti ini. Ketika sudah rapih seperti ini, maka di sini momen dipolnya, P-nya menjadi tidak sama dengan 0. Ya, antara kutub negatif dan positifnya begitu ya. Oke, nah terjadi polarisasi, di sini numpuk muatan negatif, di sini numpuk muatan positif karena dia terikat oleh muatan yang ada di plat kapasitor, yang ini plat negatif, yang ini plat positif. Semoga bisa dipahami ya. Oke, itu fisiknya ya. Nah, di dalam muatan isolator tadi ya, ini kan isolator yang mudah terpolarisasi ya. Terpolarisasi artinya apa, yang mengkutub gitu ya, terpolarisasi. Maka di sini kita akan lihat ini ada muatan negatif, ini ada muatan di sini muatan positif, di sini muatan negatif ya. Bisa Anda lihat ya, nanti saya bantu pakai jambot lagi. Oke, sementara begitu dulu ya. Nah, di sini berarti ini ada muatan positif, ini ada muatan negatif. Ketika ini masih tidak diisi di elektrik, berarti ada E ke arah sini ya. Oleh plat ini, kutub positif ke kutub negatif, ada arah E ke arah sana. Nah, akibat setelah muatan ini dimasukkan di tengah-tengah ini, maka di dalam bahan isolator tadi, di sini numpuk muatan positif, di sini numpuk muatan negatif, ya. Maka di dalam sini ada medan listrik juga. Dari arah mana? Dari kutub positif ke kutub negatif, begitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, maka nanti ini yang tanpa dielektrik, ini yang dengan dielektrik, saya simpulkan seperti ini, ya. Kutub positif dengan satu daya, kutub negatif dengan digroundingkan sebagai acuan, maka di dalam bahan isolator tadi terjadi
medan listrik dikatakan, medan ini muatan positif, ini muatan negatif, jadi arahnya ke sebelah kiri, ya. Nah, karena ini medan listriknya timbul akibat diinduksi oleh adanya muatan di dalam kapasitor tadi, maka yang terjadi di dalam bahan dielektrik tadi ya, isolator tadi, dikatakan sebagai medan listrik induksi, begitu ya. Ketika dia posisinya bebas seperti ini, tidak ada medan listrik. Jadi dia timbul ada medan listrik di dalam plat ini, di dalam, isolator ini, setelah dia disimpan di tengah-tengah kapasitor ini, ya. Nah, ingat ini, tadi saya punya E0. E0 ini artinya apa? Medan listrik oleh kapasitornya E0 begitu ya. Nah, kemudian E0-nya ini, panjangnya di sini ke sini, kemudian sekarang ada medan listrik induksi yang merah ini, dari kutub positif ke negatif, tentu lebih kecil dari E0 ya, ini yang merah ke arah sini. Maka sekarang total keseluruhan E-nya menjadi hanya segini saja, ya. Jadi dengan volume yang sama, sekarang memiliki medan listrik yang lebih kecil setelah saya tambahkan bahan dielektrik di tengahnya, begitu ya. Oke, ngerti fisiknya? Bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini kan vektor, kita jumlahkan E total ya setelah ditambah bahan isolator tadi, bahan dielektrik tadi menjadi E0 plus E induksi, ini penjumlahan vektor. Lihat arahnya, maka seperti ini besarnya ya. Nah, E sendiri tadi kita sudah tahu di sini, E adalah rapat muatan per epsilon 0. Rapat muatan per epsilon 0, maka yang E induksi adalah rapat muatan induksi per epsilon 0 ya. Nah, di sini saya beri keterangan bahwa ini hasil pemodelan ya, kemudian yang digabung dengan hasil eksperimen tanpa perlu pembuktian. Jadi intinya menjelaskan bahwa rapat muatan induksi ini mempengaruhi medan listrik ini ya. Yang penting menunjukkan bahwa ada rapat muatan induksi yang mempengaruhi medan listrik ini ya. Jadi rapat muatan induksi ini sebanding dengan rapat muatan yang mengganggunya begitu ya. Oke, nah didefinisikanlah hubungan ini ya, rapat muatan induksi ini, terhadap medan listrik ini dihubungkanlah sambungannya seperti ini, sama dengan epsilon 0, lambda kalikan medan listrik tersebut, begitu ya. Nah, nanti ini sudah saya detilkan lagi di sini ya, apa arti suseptibilitas listrik ya. Oke, kita turunkan dulu di sini. Berarti ini saya definisikan karena, rapat muatan induksinya ini hasil eksperimen, ini adalah hasil pemodelan sama eksperimen digabungkan begitu. Rapat muatan induksi ini bergantung pada medan listrik ini dengan tetapan ini, lambda ini ya. Nah, maka di sini nanti E sama dengan E0 min EI ya. Yang tadi sudah saya tuliskan sini ya, E sama dengan E0 min EI begitu. Inilah rapat muatan per epsilon 0 yang EI-nya rapat muatan induksinya saya ganti dengan ini. Ini rapat muatan induksi, saya ganti dengan epsilon 0 lambda E per epsilon 0. Ini kan epsilon 0 ini ya, epsilon 0. Oke, kemudian saya turunkan pindah ke kiri. Ini menjadi E, ini pindah ke kanan. Jadi positif ya. Ini ada E sama, E saya keluarkan. Ini 1, ini ada epsilon 0 dan epsilon saya cat ini menjadi lambda E ya, lambda E. Kemudian saya ambil E-nya saja, E sama dengan ini dibagi ini, saya kebawahkan. Nah, 1 plus lambda E ini saya sebut sebagai ER ya. Apa arti E? E adalah permitivitas bahan dielektrik. Sementara kalau epsilon 0 adalah permitivitas bahan udara ya. Nah, ER inilah yang disebut dengan konstanta dielektrik yang Anda kenal di SMA ya, konstanta dielektrik. Ini kita lihat menjadi rapat muatan per epsilon 0 ya. Oke, Anda silahkan lihat di sini. Di sini pun sudah saya mana ini bisa saya geser lagi nggak ini? Di sini suseptibilitas listrik ini adalah mudah tidaknya suatu bahan terpolarisasi. E adalah permitivitas listrik bahan dielektrik. ER adalah permitivitas relatif. Ini K sama dengan ER ya, konstanta dielektrik akhirnya menyatakan itu. Dan C0 adalah kapasitansi ketika di tengahnya berisi udara. Dengan kalau udara di tengahnya kita katakan K-nya sebagai 1. Ini Anda sudah kenal di SMA. Yang ingin saya jelaskan ini nih, besaran baru ya, hari ini saya akan mendefinisikan bahwa rapat muatan induksi bergantung pada E yang mengganggunya. Nah,
Kebergantungan ini dipengaruhi oleh nilai lambda. Apa nilai lambda ini? Suseptibilitas listrik. Apa itu suseptibilitas listrik? Ini menunjukkan mudah tidaknya suatu bahan terpolarisasi. Jadi saya kembali ke sini. Ini ada bahan, ya, ada bahan dengan kondisi seperti ini. Bahan isolator yang di sini letak partikelnya acak, ya, tidak teratur lah begitu. Ini menyebabkan di sini momen dipolnya 0. Ketika bahan dielektrik ini ditempatkan di dalam daerah yang mengandung medan listrik, maka kecepatan dia berbaris rapihnya itu berbeda-beda untuk setiap bahan. Nah, itu yang disebut dengan sifat suseptibilitas listrik. Jadi kemampuan bahan tersebut untuk terpolarisasi itu beda-beda. Ada yang mungkin dengan medan listrik sekian dia rapihnya segimana gitu ya, terpolarisasinya dan seterusnya. Ya, jadi tiap material berbeda-beda. Ini yang menentukan akhirnya nilai dari konstanta dielektrik setiap material beda-beda ya. K sama dengan 1 itu untuk udara. Maka untuk material lainnya ini kita berikan isolator lainnya, K-nya selalu di atas 1. Ada K-nya sama dengan 7, ada sekian-sekian ya, dan seterusnya. Ini semoga bisa dipahami bahwa selain untuk mengubah kapasitansi sebuah kapasitor, selain dirubah geometrinya, A-nya atau D-nya, atau luas platnya atau jaraknya, juga kita mainkan dengan diisi bahan tertentu di tengah-tengahnya, ya, yang disebut sebagai bahan dielektrik, yang setiap bahan dielektrik tadi berbeda-beda akibat apa? Akibat nilai suseptibilitas listriknya atau akibat kemampuan bahan tersebut terpolarisasinya, begitu. Oke, ini konsep, belum ke implementasi ya. Jadi waktu sudah habis, saya sudah menyita waktu cukup lumayan 7:53 ya. Jadi itulah konsep dielektrik. Di sini saya berikan contoh soal, nanti kita sentuh sedikit di hari Senin ya, contoh soal seperti ini. Ini menerangkan yang tadi, silahkan bisa Anda baca. Ini saya ambil dari Holiday contoh soal ini. Contoh soal tidak terlalu banyak. Jadi nanti hari Senin kita menyelesaikan sedikit lagi tentang konsep kapasitor, contoh soal sedikit, dan kita akan melihat apa yang ada di dalam slide ini ya. Kita mereview. Konsepnya sama saja. Oke. Bola juga sudah ya. Ini yang silinder ya. Silinder ini karena ini 4 SKS. Silinder dibahas saya juga sudah saya tuliskan. Ini bola. Oke, dan seterusnya. Susunan series, susunan paralel. Oke, ini rangkaian kapasitor, contoh. Saling melengkapi saja ya antara slide dengan catatan tangan saya. Antara slide ini. Oke, ini energi potensial sudah saya turunkan juga. Rapat energi juga sudah saya turunkan. Dan ini ada beberapa contoh soal. Oke. Nanti mungkin kalau sempat saya carikan contoh-contoh soal lain. Ini di elektrik yang tadi saya jelaskan ya. Kondisi seperti ini ketika dimasukkan di dalam bahan plat positif, plat negatif, maka dia tersusun menjadi lebih rapih bentuknya seperti ini ya. Dan sudah saya bahas juga. Hanya bedanya di catatan tangan saya itu ada tulisan tangan saya menjelaskan penjelasannya lah begitu ya. Ini menggunakan hukum Gauss sama saja. Oke, ini kita bahas pada hari Senin nanti ya. Mohon maaf untuk hari ini kita karena hanya 1 jam ya pembahasan konsep saja mengenai kapasitor begitu ya. Senin kita akan review 1 jam kalau melihat di jadwalnya, 1 jam untuk pembahasan kapasitor, dan kita sudah masuk pada topik arus searah ya, karena 3 jam per pekan ya jatahnya untuk setiap pokok bahasan. Kita hari Senin akan masuk ke kapasitor dan arus searah. Mungkin kita akan sedikit ada kuis hari Senin ya, jam 9 sampai jam 8 kita gunakan 15 menit untuk kuis. Kuisnya di Edunet ya. Oke, ABCD saja. Oke, sekian. Terima kasih. Kuisnya bab yang sebelumnya tentunya ya, 15 sampai 20 menit ya, 15-20 menit kuis. Lanjut pembahasan kapasitor dan mulai masuk ke arus searah. Gaya dan medan listrik ya, topik bab 1. Kemudian juga ada tugas Anda hari Selasa kalau nggak salah ya, modul tutorial 1 dikumpulkan. Pengerjaannya secara kelompok saja. Saya belum otak-ngatik di Edunet pengelompokan. Pengelompokannya supaya nanti nyambung ke RBL, jadi sesuai dengan nomor absensi saja ya. Ada berapa siswa di sini tuh ada 70, berapa hari 70 ya? Oke. Diusahakan satu kelompok 9 orang. Ini yang hadir 61 orang.
Oke. Tunggu sebentar ini saya. Hmm. Kenapa saya jadi lupa lagi ini? Oke, berapa ya? Mungkin sekitar berapa soal? Gaya dan medan listrik. Kita gunakan mungkin 20 menit saja ya, setengah atau maksimal setengah jam pertama ya untuk kuis. Setengah jam pertama untuk kuis, setengah jam berikutnya untuk, 15 menit lah atau 20 menit untuk pembahasan menyelesaikan topik kapasitor dan sisanya kita mulai masuk ke arus searah, begitu ya. Hari Senin jam 9 hingga jam 11 ya. Ibu, permisi Bu, izin bertanya Bu. Boleh, boleh silahkan. Saya mau bertanya tentang absensi Bu. Ya, Kan tanggal merah ya Bu, tapi ya. sepertinya kemarin absensi tetap ada Bu. Tidak Dan ada, nanti saya ralat nanti ya. oh oke, terima kasih Saya Bu. belum sempat saya ralat. Jadi saya hadirkan semua saja. Tidak ada absensi. Oke. Apalagi ada pertanyaan berikutnya? Kalau tidak, cukup sampai di sini ya pengelompokan, ini, nanti kita komunikasi via WA, jadi gunakan kelompok yang nanti akan sampai ke pengerjaan RBL. RBL biasanya kan 9 orang, jadi 19, 10, 18, 19, 27, terus berikutnya ketika di belakang nanti ada tersisa beberapa orang, kalau itu, jumlahnya katakanlah 5 begitu, maka masuk ke kelompok yang, berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau jumlahnya 8, maka itu dibentuk kelompok baru begitu ya. 9, 9, 9, 9 dan seterusnya. Oke, sekian terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, kalau, apa ya, kalau ada kekurangan lah begitu ya, mungkin saya bicara terlalu cepat atau berbagai device yang saya gunakan, belum dirasa cukup cukup apa ya, cukup nyaman. Tolong berikan komentarnya di WA atau silahkan via WA untuk saya terus melakukan perbaikan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak.